Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di saluran Zuhal Aceh Channel. Pada siang hari ini saya akan merilis lagi data rekon KPU di situng KPU pada siang Jumat ini tertanggal 26 April 2019, yaitu perhitungan hasil sementara perolehan suara calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia 2019 ini. Jadi Mas Bro semua, sebelum kita memulai bahasan perolehan hasil suara sementara di situng KPU ini, ada baiknya bagi Mas Bro semua yang belum meng-subscribe channel ini supaya segera meng-subscribe. Karena dengan Mas Bro subscribe channel ini, saya pun akan tambah semangat untuk merilis postingan mengenai perhitungan rekon data KPU di kemudian harinya. Oke lah Mas Bro semua, jika kalian sudah meng-subscribe-nya, terus kita lanjutkan ke diagram perhitungan perolehan suara di rekon KPU ini. Oke Mas Bro semua, langsung aja kita beralih perhatian kita pada diagram monitor yang telah saya sediakan di sini untuk melihat hasil perolehan suara sementara calon presiden dan calon wakil presiden melalui situng KPU Pusat Jakarta ini. Oke Mas Bro semua, langsung aja kita lihat diagramnya di sini. Jadi perolehan suara hari ini menurut data dari versi tanggal 26 April 2019, yaitu pukul 15.00 WIB. Progres yaitu suara yang masuk untuk yang baru masuk 306.296 suara. Jadi dari data semua ini suara yang sudah masuk dari 813.350 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita hitung dengan angka persentasenya dari suara di seluruh TPS yang baru masuk, yakni 37,658% sekian lah, begitu kan. Jadi untuk nominasi suara sekarang, perhitungan perolehan suara sekarang dimenangkan masih unggul di atas, sangat jauh ditinggal, yaitu pasangan nomor urut 1 yang memperoleh suara 32.386.391 suara dengan grade persentasenya 56,30%. Jadi menurut data yang terbaru ini, kenaikan perolehan suara sementara untuk pasangan nomor 1 yaitu Pak Joko Widodo dengan Bapak Ma'ruf Amin sangat naik secara signifikan. Kemudian kita tinjau ke pasangan nomor urut 2, yakni Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno, memperoleh suara untuk sementara 25.135.659 suara dengan grade presentasi 43,70%. Jadi kalau kita bandingkan ini semua, perolehan suara ini kira-kira perbedaannya sekitar 6 juta lebih, dimenangkan sekitar 7 juta lebih masih dimenangkan suara oleh pasangan nomor urut 1 ini. Jadi menurut data yang ada di sini, perolehan suara yang ada di sini, pasangan nomor urut 1 lebih unggul 7 juta lebih dibandingkan nomor urut 2. Kemudian kita tinjau perolehan suara yang masuk lewat wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi di wilayah Aceh, suara yang sudah masuk sekitar 48, sekian persen ini. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 233.301 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh suara 1.158.901 suara. Jadi ini sudah mengalami peningkatan juga, ada persentasenya pun sudah 48% lebih. Dan kita pantau untuk wilayah Sumatera Utara. Ini pun sudah suara yang masuk untuk sementara sudah 45% dari semua TPS yang ada di Sumatera Utara ini.
kita lihat kembali untuk pasangan nomor urut 1 ini memperoleh suara 1.880.982 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 1.533.658 suara. Jadi peningkatan ini pun sangat jauh untuk ini suara yang masuk sementara untuk dimenangkan juga oleh pasangan nomor urut 1. Ini kita pantau juga di wilayah Sumatera Barat. Wilayah untuk pasangan nomor urut 1 baru memperoleh 254.508 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 bisa kita katakan wow gitulah, karena banyak kali menyaingi suara pasangan nomor urut 1. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh 1.650.898 suara. Dengan suara yang masuk sekarang, perolehan suara yang masuk sudah 65% lebih. Kemudian kita menuju ke Riau juga pun begitu, masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan data yang masuk untuk sementara sudah 49% lebih suara yang sudah masuk. Di Jambi pun juga begitu, suara sudah masuk 60% lebih, masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan perolehan suara 692.593 suara. Sedangkan nomor urut 1 memperoleh 549.678 suara. Kemudian kita menuju ke wilayah ini, Provinsi Sumatera Selatan, perolehan suara yang sudah masuk sekitar 51% lebih, dimenangkan oleh pasangan nomor 2 juga dengan jumlah suara 1.485.265 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 1.2.547 suara. Jadi kita menuju ke Bengkulu, ini masih dimenang. Ini juga sudah kalau kemarin untuk data kemarin yang saya lihat, masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Ini sudah terbalik, sudah dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 2 memperoleh 585.244 suara. Sedangkan ini pasangan nomor urut 1 memperoleh 582.461 suara. Jadi suara yang sudah masuk 99,96%. Jadi hampir suara yang masuk ini hampir mencapai 100%. Kemudian kita menuju ke Lampung, suara yang sudah masuk sudah 43% lebih, dengan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Ini belum berubah juga. Suara yang didapati oleh pasangan nomor urut 1 1.224.654 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 883.193 suara. Di Kepulauan Bangka Belitung masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan data yang masuk sudah 83% suara lebih. Yang diperoleh suara pasangan nomor urut 1 memperoleh 417.466 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 239,256 suara. Kemudian kita menuju ke Pulau Riau. Suara yang sudah masuk sudah hampir mencapai 70%. Dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan jumlah suara 385.937 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 314.292 suara. Dan kita menuju ke Pulau Jawa, sedangkan tadi masih di Pulau Sumatera. Di DKI Jakarta suara yang sudah masuk 32% lebih, hampir mencapai 33%. Suara masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan jumlah suara 1.097.657 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 977.762 suara. Kemudian kita menuju ke daerah Provinsi Jawa Barat. Data suara yang baru masuk sekitar 18% lebih, masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan jumlah suara 2.632 suara. 2.632.953 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 2.157.261 suara. Dan masih terbesar yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu di Jawa Tengah. Data yang sudah masuk 41% lebih.
Jadi perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 memperoleh 6.887.804 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 2.058.869 suara. Dan kemudian kita menuju ke daerah Yogyakarta. Data yang baru masuk sekitar 44% lebih masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan jumlah suara 745.077 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 319.522 suara. Dan kita menuju ke Jawa Timur. Data yang baru masuk sekitar 25% lebih masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan jumlah suara 4.273.030 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 1.917.826 suara. Dan di Banten juga begitu, suara baru masuk sekitar 29% lebih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan jumlah suara 1.196.686 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 724.739 suara. Dan di Bali sudah masuk 67% lebih masih dimenangkan dengan pasangan nomor urut 1 dengan jumlah suara 1.590.267 suara, dan pasangan nomor urut 1 memperoleh 130.846 suara, sangat jauh tertinggal pasangan nomor 2 di Pulau Bali ini atau di Provinsi Bali ini. Kemudian kita menuju ke Nusa Tenggara Barat. Suara sudah masuk sekitar 35% lebih masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan suara 720.979 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 323.696 suara. Dan juga begitu di Nusa Tenggara Barat masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan jumlah perolehan suara sementara 133.214 suara, dan pasangan nomor 1 memperoleh 147.372 suara. Dengan perolehan suara data yang masuk sudah 48% lebih. Dan di Kalimantan Barat juga begitu masih dimenangkan oleh pasangan nomor 1. Data yang masuk sudah 65% lebih. Kemudian di Kalimantan Tengah juga begitu masih dimenangkan oleh pasangan nomor 1. Data yang masuk sudah 63% lebih. Kemudian kita menuju ke Kalimantan Selatan. Data yang sudah masuk sudah 32% masih dimenangkan oleh pasangan nomor 2. Dan Kalimantan Timur data yang masuk sudah 41%, data yang masuk sudah 41% lebih dimenangkan oleh pasangan nomor 1. Sedangkan di Sulawesi Utara data yang masuk sudah 43% dan dimenangkan oleh pasangan nomor 1 juga. Dan di Sulawesi Tengah data yang masuk sudah 42% lebih. Di sini juga dimenangkan oleh pasangan nomor 1 juga. Dan di Sulawesi Selatan data yang masuk sudah 50% lebih juga ini masih dimenangkan oleh pasangan nomor 2. Terus di Sulawesi Tenggara sudah masuk sekitar 89% lebih. Di sini dimenangkan oleh pasangan nomor 2. Di Gorontalo data yang masuk sudah 88% lebih, hampir mencapai 89%, dimenangkan oleh pasangan nomor 1. Sedangkan di Sulawesi Barat data yang masuk sudah 54% lebih, dimenangkan oleh pasangan nomor 1 juga. Dan di Maluku data yang masuk sudah 32% lebih, juga dimenangkan oleh pasangan nomor 1. Sedangkan di Maluku Utara data yang masuk sudah 39% lebih. Di sini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2. Dan di bagian timur Papua data yang masuk baru 2,31%, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Dan di Papua Barat juga begitu, data yang masuk baru 7,15%, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 juga. Dan di Kalimantan Utara data yang masuk sudah 55% lebih, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Dan kemudian kita menuju ke suara luar negeri. Data yang sudah masuk 57% lebih masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, jumlah suara 314.887 suara. Dan pasangan nomor 2 memperoleh 116.807 suara. Dan
Mas Bro semua, ini data ini hanya berlaku untuk sementara karena dia akan berubah-ubah setiap 15 atau sekitar 55 menit kemudian. Biasanya sekitar 15 menit gitu. Data ini akan berubah-berubah begitu. Jadi ini jangan menjadi patokan dan jangan patah semangat untuk mendukung calon presiden Mas Bro masing-masing. Kawal terus promosi satunya supaya jangan ada kecurangan. Mungkin kalau ada kesilapan di rekon perhitungan suara di situng KPU ini, Mas Bro semua boleh menghubungi. Di sini ada kontak person, misalnya di IK Center di nomor telepon 021 319 02567 atau di 021 319 02577. Dan ada juga nomor WhatsApp-nya yaitu di 0812 1177 2443. Dengan ada juga emailnya kalau ingin mengirim pesan di bagian nama emailnya bagian teknis @kpu.go.id. Jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Demikianlah Mas Bro semua, cuplikan 26 April 2019 ini versi pukul 15:00 WIB waktu Indonesia Barat. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Dan pribadinya khusus untuk saya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi Mas Bro semua, bagi kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Dan jika perlu silakan share sebanyak-banyaknya postingan video ini. Siapa tahu bisa menjadi patokan dan bermanfaat untuk orang lain. Nah demikianlah Mas Bro semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.